Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibat sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatik syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar walillahil hamd. Kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah. Kita duduk mengkaji, mengaji. Allahu akbar, ilmu yang insya Allah membuat kita semakin cinta kepada Allah, membuat kita takut kepada Allah, membuat kita senang ibadah, membuat kita semangat beramal saleh, dan insya Allah akhlak kita pun menjadi mulia. Dan kita disibukkan dengan fastabiqul khairat, perbaikan, perbaikan. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sampai-sampai guru-guru pun ikut ngaji semua ini. Allahu akbar. Ustaz Ashari, Ustaz Saifullah, Ustaz Ridwan, Ustaz Wahyudin, Ustaz Ilham. Ustaz Ilham ini sahabat dari Bujangan ya Ustaz. Kita dari naik ojek. Naik ojek sama beliau. Kemudian Ustaz Ahyar, Ustaz Ganteng dari Aceh. Kemudian Ustaz Lukman, ini beliau aktif dakwah di MMC Muslim. Setiap hari bahkan, jam berapa Ustaz? 4:30 sore, setiap hari. Ya, nasihat Lukman, dan nama beliau juga Lukman. Kemudian Ustadz Hambali yang bermazhab Syafi'i. Kemudian Ustadz Saifuddin, Ustadz Andre, Ustadz Mardani, ya alhamdulillah, Ustadz Ridha, dan banyak lagi asatizah yang lainnya. Maafkan arifin ya ikhwah dengan segala kekurangan dan kesalahan. Kita terus mengaji bersama guru kita, Ayah Datang Kojal Karnain. Semoga Allah berkahi umur beliau dalam dakwah, dalam amal saleh, dan terus membimbing kita. Ayah, kali ini tema kita nikah dan keluarga. Silakan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ananda al-Ustadz al-Mukarram Haji Muhammad Arifin Ilham yang dimuliakan Allah SWT, para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan pemirsa MNC televisi dimanapun Anda berada. Subuh hari ini kita berbahagia bisa bertemu, berkumpul. Kemudian salawat salam jangan lupa kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cerita nikah hari ini dan keluarga. Nikah itu adalah syariat Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Anbiya alaihim assalatu wassalam. Jadi para nabi hampir semuanya menikah. Hanya ada beberapa saja yang tidak sempat menikah. Seperti Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam nggak sempat nikah. Beliau digelar Al-Hasur. Hasur itu mati lajang. Ya, beliau digelar wasayyidan, wahasura, wa nabiyya minas salihin. Beliau adalah seorang sayyid,
Beliau juga hasur, wafat sebelum sempat nikah. Jadi kalau ada anak muda, pemuda-pemudi yang belum sempat menikah kemudian wafat, ini nanti bersama dengan Nabi Yahya alaihissalam. Kalau dia soleh, hasur. Beliau seorang Tetap nabi. pengen nikah kan tetap ada Ya kan? tentu harus Iya. Itu sunnah mustahab ya. Diberi pahala orang yang nikah itu. Kemudian dia salah satu dari orang-orang yang soleh. Ini Nabi Yahya alaihissalam. Tapi hampir semua nabi-nabi menikah. Ya. Dan nikah ini karena syariat Islam dan sunnah Nabi tentu ada syarat dan rukunnya. Ada segelintir kecil orang-orang Islam hari ini yang merasa dirinya intelektual, tapi mau menghancurkan sendi-sendi agama dengan membuat undang-undang perkawinan tandingan di Republik Indonesia ini dimajukan ke DPR. Isinya malah mau mengubah. Mereka mengatakan nikah itu bukan syariat Islam. Nikah itu bukan perintah agama. Tapi nikah itu hanya kontrak sosial. Jadi nikah itu seperti beli roti. Enak dibeli, nggak enak dibuang. Seperti mengontrak rumah. Enak masukin, nggak enak tinggalkan. Wah bahaya sekali kalau ini jadi undang-undang. Syukur DPR RI menolaknya. Jadi nikah ini syariat Islam harus ditanamkan dulu. Sunnah Nabi-Nabi. Dan tentu ada syarat dan rukunnya. Syaratnya tentu dia harus Islam, sesama Islam. Ya. Semua agama melarang nikah dengan lain agama. Agama apapun. Bukan hanya Islam saja, semua agama. Kemudian kita disuruh syaratnya lagi sudah balik. Ya. Anak-anak tidak boleh nikah. Ya. Belum cukup umur. Kemudian waras. Gila jangan. Susah juga kan punya istri gila. Waduh dikasih makan kita dipukul sama dia kan. Nggak dikasih makan dipukul juga kita. Repot juga. Jadi ada banyak syarat-syarat itu. Kemudian tentu ada rukun-rukun. Rukun-rukun ini tidak bisa tidak juga. Tidak sah pernikahan tanpa rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukunnya ini yang pertama ada wali. Yang kedua ada pengantin laki-laki. Ada pengantin wanita. Kemudian ada ijab dan qabul. Ada 2 orang saksi yang adil. Nah, jadi ini tidak boleh kurang salah satu daripada yang 5 rukun ini. Bapak-bapak saudara yang mulia hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika salah satu dari rukun-rukun itu tanggal tidak ada, maka pernikahan itu tidak sah. Misalnya nikah, udah ijab kabul nih. Aku nikahkan Udin, saya Pak, aku nikahkan anak kandungku kepadamu, maharnya sebuah becak dayung, dibayar tunai. Saya terima nikah anak bapak namanya Fatimah tadi, misalnya, maharnya sebuah becak dayung tunai. Setelah selesai, mana istri saya Pak? Sebenarnya istrimu itu ada, tapi kemarin ketabrak sepur, wafat. Nah, ya nggak sah nikahnya karena istrinya nggak ada sebenarnya. Nah, jadi mesti ada yang 5 itu. Mudah-mudahan kita bisa aman. Nanti kita akan sambung setelah zikir kita ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kembali nasihati kami ayah. Jadi rukun-rukun nikah itu tadi ada 5 ya. Yang pertama wali. Wali ini banyak. Ya. Yang wali yang utama itu disebut wali mujbir. Yaitu sang bapak dari sang wanita. Bapak kandung. Nggak boleh bapak-bapakan. Bapak tiri nggak boleh, bapak angkat nggak boleh. Mesti bapak kandung. Dari sang wanita itulah wali yang disebut wali mujbir. Dia berhak. Wali mujbir ini dalam mazhab Syafi'i berhak menikahkan anak gadisnya yang masih perawan tanpa izin anaknya. Itu hebatnya wali mujbir itu. Tetapi dengan syarat juga di dalam kitab Sirus Salikin, Syekh Abu Somad Palimbani memberikan syarat. Seorang bapak boleh memaksa anak gadisnya kawin itu syaratnya yang pertama sekufu, sederajat. Jadi kalau anaknya itu solehah ya kawinkan sama orang solehah.
Saat yang orang soleh juga, jangan anaknya soleha dikawinkan sama pemabuk tanpa sepengetahuan dan izin. Dia berhak. Ini nikahnya kata Imam Syafi'i, nikahnya batil. Kalau nggak sekufu batil, kalau nggak sederajat batil. Jadi yang satu berpendidikan tinggi, yang satu nggak sekolah, tentu merana nanti, tidak sekufu. Jadi pemaksaan pun dalam syariat dalam rangka menyelamatkan putrinya ya. Iya, demi menyelamatkan putrinya itu. Jadi dipaksa karena ayahnya memilih orang yang terbaik. Gitu. Jadi yang sekufu, yang sederajat. Kemudian yang kedua, tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat. Jadi kalau dipaksa calonnya suaminya itu tidak boleh cacat. Yang ketiga, tidak boleh terlalu tua. Kalau terlalu tua harus izin. Pak, ini teman bapak umurnya 77. Tapi kaya raya, jaguarnya 5. Mau nggak? Kata anak gadisnya, mau pak. Kalau mau boleh gitu. Kalau nggak mau, kalau nggak ditanya, nggak boleh. Nanti kan kalau terlalu tua kan susah. Orang nyindir. Bahagiakah kalau suamimu itu sebaya dengan umur kakekmu? Kan malu juga dia gitu. Jadi kalau tua harus ditanya. Ini tua nih mau nih. Gitu. Kalau dipaksa nggak boleh. Kemudian yang keempat tuh maharnya yang nentukan anak gadisnya. Saya mau paksa kamu kawin dengan teman bapak. Ini orang kaya. Boleh pak, tapi dia sebenarnya nggak suka. Dia bilang ya maharnya saya yang nentuin. Si gadis yang menentukan. Oke, apa maharnya? Alphard 15 pak. Kamu mau bikin showroom? Kalau mau ya pokoknya Alphard 15 pak. Kalau nggak mau ya nggak usah. Akhirnya ditanya, mau? Woi 15 Alphard gua nggak ada, mahal banget. Nggak jadi deh. Alhamdulillah. Anak gadisnya seneng. Tiba-tiba tetangganya datang lamar. Haji Tamrin. Kata bapaknya ini, Haji Tamrin datang lamar nih. Untuk anaknya Arifin. Mau nggak? Mau ayah, kata anak gadisnya. Maharnya apa? Sapu lidi aja satu. Loh kok murah amat? Kemarin Jaguar. Arifin saya seneng. Itu hebatnya Islam itu. Dahsyatnya Islam itu. Jadi wali ini bapak boleh memaksa. Kalau perawan, kalau janda enggak boleh. Kalau janda mesti diajak kompromi. Ya, kalau janda diajak musyawarah. Kalau gadis boleh dipaksa. Sebab gadis itu kan dia belum pandai, belum bisa memilih. Kalau janda kan sudah pengalaman. Ya kan? Makanya kata Nabi, nikahilah gadis-gadis. Mulutnya lebih harum dan jiwanya lebih mesra, bisa diajak main-main. Kalau nikah gadis bisa diajak lomba lari. Yang satu sembunyi di pohon kayu, ting 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 ting, tung. Mau dia karena gadis. Kalau janda enggak mau, ting 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 ting. Jelek. Kayak anak-anak aja. Gitu. Kalau janda serius. Kalau gadis main-main. Gini. Tapi Islam tidak menghina janda ya. Rasulullah itu istrinya semua janda. Satu aja yang perawan. Kalau menikahi janda itu hina, mana mau Rasulullah menikahi janda. Istri pertama Rasul janda. Istri kedua Rasulullah Saudah janda. Istri ketiga perawan, yang lain semua janda. Maka kita jangan anggap enteng dengan janda. Sunnah juga nikah dengan janda. Fi'il Rasul, perbuatan Rasul. Nanti kalau anak kita sekolahkan S3, tiba-tiba anak kita kawin sama janda, kita bilang, alah nak S3 janda. Mending S lilin. Jangan menghina, janda tidak hina. Dalam Islam janda tidak hina. Cuman gadis itu bisa dibawa kelitik-kelitian gitu aja. Nah, kalau enggak bapaknya, kakeknya. Wali itu kalau tidak bapaknya si wanita, bapaknya. Atau bapaknya lagi, buyutnya. Itu wali mujbir. Kemudian setelah itu saudara kandungnya. Abang kandung atau adik kandung. Kemudian kalau enggak ada bapaknya, enggak ada kakeknya, enggak ada abangnya, enggak ada adiknya, maka pamannya, saudara kandung bapaknya. Kalau enggak ada pamannya, anak pamannya. Jadi bapak kita punya saudara kandung laki-laki, anaknya dia itu bisa menikahkan adik kita yang perempuan. Gitu. Jadi sewali, bapak dengan bapak saudara itu boleh jadi wali. Ya. Sepupuan yang satu bapak saudara boleh jadi wali. Tapi mereka juga boleh nikah.
tidak mahram. Jadi wali belum tentu mahram. Mahram pun belum tentu wali. Saudara paman, bibi, itu kan mahram kita itu. Begitu juga saudara ibu. Ada seorang wanita namanya Ani, saudara ibunya, pamannya, itu namanya misalnya Michael. Michael itu pamannya, saudara ibunya. Mahram tidak boleh nikah. Tapi tidak boleh jadi wali Michael itu terhadap si Ani. Karena bukan saudara dari pihak bapak. Jadi mahram belum tentu wali. Wali pun belum tentu mahram. Saudara yang bapaknya saudara dengan bapak dengan bapak bersaudara, anak mereka ini bisa jadi wali yang laki-laki terhadap saudara sepupunya yang perempuan. Tapi mereka boleh nikah. Jadi bisa dia nikah, setelah nikahnya 4 tahun ternyata kemudian cerai, tiba-tiba jandanya mau nikah lagi, jandanya bilang, "Mas," sama mantan suaminya itu, "aku mau nikah mas, nggak ada wali, udah mati semua." Terus, "Ya mas lah wali saya." Wah, akhirnya mantan suaminya jadi wali terhadap mantan istrinya. Kenapa? Karena mereka saudara, bapak mereka bersaudara, sepupuan. Boleh. Ini yang perlu diluruskan sebab banyak pertanyaan tentang ini. Bolehkah yang bapaknya dengan bapaknya bersaudara, anak mereka saling kawin? Boleh. Bukankah itu walinya? Iya walinya, wali yang ke-11 itu. Tapi boleh nikah. Nah, kalau ini semua nggak ada, maka walinya adalah sultan. Sultan waliyun liman la waliyalaha. Ya, sultan, penguasa, pemerintah, wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi wanita yang nggak punya wali, datanglah ke Kementerian Agama Kecamatan. Kepala kantornya dulu namanya KUA. Kepala Kementerian Agama Kecamatan lah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali. Jadi tidak boleh kemana-mana. Datang ke Ustadz Zulkarnain. Ustadz Tengku Zulkarnain. Ya, nikahkanlah kami. Kami sudah kepepet nih. Saya akan katakan saya bukan wali hakim. Saya tidak dilantik negara. Itu yang jadi wali hakim itu wajib yang dilantik oleh negara. Dan ini Rasulullah yang bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi sultan waliyun liman la waliyalaha. Jadi ayah yang anak di luar nikah. Nah kalau anak di luar nikah itu anak yang tidak nikah bapak dengan ibunya. Jadilah anak di luar nikah. Nah, kalau anak di luar nikah itu kalau mau nikah, maka walinya pemerintah. Sultan, tidak boleh bapaknya. Karena bapaknya bukan bapaknya beneran itu. Anak di luar nikah itu bin mamanya, bin ibunya. Kalau dia mau nikah, walinya pemerintah. Nah, jadi kalau ada orang sekarang tuh nikah pergi ke pesantren, dinikahkan sama kiai, ini melanggar sunnah Rasulullah SAW. Wali itu kalau nggak ada wali yang lain, negara. Negara itu di Indonesia sudah ditetapkan. Kepala kantor agama, kecamatan kah, kandepa kah, tingkat kotanya, kakanwil agamanya tingkat provinsi, atau menteri agama. Itu sebabnya kepala Kementerian Agama nggak boleh perempuan di Indonesia. Banyak perempuan profesor doktor golongan 4E, 4D di IAIN itu tidak boleh jadi kepala kantor agama. Karena kepala kantor agama di Republik Indonesia ini merangkap wali hakim. Maka tidak boleh wanita. Sedangkan wanita itu la tunkihul mar'ah al-mar'ah. Tidak boleh wanita menikahkan wanita. Wala tunkihul mar'atu nafsaha. Wanita pun nggak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi sultan itu penting dalam negara Indonesia ini dan di seluruh dunia Islam. Jadi nggak boleh dilawan itu. Itu aturan Rasulullah SAW. Itu wali. Kemudian saksi-saksi 2 orang itu mesti adil. Saksi yang soleh. Kayak Ananda Muhammad Arifin Ilham boleh. Al-Ustadz kita Ustadz Syukur boleh. Jangan pemabok jadi saksi. Kemarin nungsep di got paginya jadi saksi. Tidak boleh. Saksi itu harus orang yang soleh, orang yang adil. Bukan sembarangan. Carilah. Ini kan kadang saksi diambil pejabat. Ini hari jadi saksi, besok masuk penjara. Nah, kan malu, nggak bisa. Islam itu harus cari bukan orang yang pangkatnya tinggi. Saksi 2 orang adalah orang yang adil. Kemudian pengantin laki-lakinya harus ada. Pengantin wanitanya harus ada. Kemudian ada ijab dan qabul. Ijab itu serah terima dari bapaknya. Udin, saya Pak, saya nikahkan anak kandungku Fatimah kepadamu, maharnya sebuah sepeda mini, dibayar tunai gitu. Saya terima nikah anak bapak Fatimah,
maharnya sebuah sepeda mini dibayar tunai. Nah, itu qabul namanya. Ijab dan qabul. Nah, kemudian diberikan mahar. Mahar itu ya berupa emas, berupa uang dan harta-harta rumah tangga. Itu namanya mut'ah. Bukan nikah mut'ah, pemberian suami. Mut'ah itu pemberian suami. Seperti tempat tidur, meja rias, kompor, alat-alat dapur, kulkas, rice cooker, blender, freezer. Nah, itu diberikan sebagai hadiah dari suami kepada istri, mut'ah. Dan itu bukan harta warisan. Kalau bapaknya wafat, ibunya wafat, anak-anaknya itu yang memperoleh harta-harta rumah tangga itu hanya anak wanita saja. Jadi jangan pula kita laki-laki, ibu sudah wafat nih, blender sama saya. Yang sama saya freezer. Waduh, bikin malu. Laki-laki nggak boleh mengambil itu. Itu untuk anak perempuan. Emas, mana kalung ibu, mana giwangnya. Itu untuk anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Warisan itu emas batangan. Bukan perhiasan. Kalau perhiasan bukan untuk waris, itu untuk anak perempuan. Makanya dalam mazhab Syafi'i, emas perhiasan wanita tidak kena zakat. Karena tidak dihitung harta warisan. Itu bukan harta. Itu untuk anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Malulah kita meminta kalung ibu kita kalau ibu kita wafat. Malulah kita meminta perhiasan ibu kita yang telah wafat. Itu untuk anak perempuan. Anak perempuan. Allahu Akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, jangan lupa tausiah zikir bulan ini tanggal 23 Rajab atau 2 Juni. Dan nanti kita kembali siaran langsung tanggal 22 Rajab 1 Juni Sabtu di Masjid Indah tercinta ini. Hampir 12 tahun kita di Masjid An-Nida MMC ini ya ikhwah. Dan insya Allah Arifin Umrah tanggal 19 Juni 10 Sya'ban. Nah ikhwah yang ingin bergabung umrah silakan hubungi nomor telepon Awaludin 0856 90.010. Gampang mengingatnya 0856 90.010. Karena nazar ya, Anda niat sampai akhir hayat, orang tua hidup setiap tahun berangkat umrah. Dan yang membuat Anda bahagia mengajak kedua orang tua tawaf, nanti sholat di depan makam Ibrahim, lalu doa. Biasanya Anda yang mimpin doa. Mama, Abah. Selesai doa Arifin peluk mama, peluk Abah. Nah mama bilang begini yang Arifin tunggu. Mama ridho nak. Mama ridho nak. Masya Allah. Itu yang Arifin tunggu. Setiap tahun. Ritual di depan multazam makam Ibrahim. Dan tentu bersama dua mertua. Ayah lanjutkan ayah. Nah setelah rukun-rukun nikah itu barulah rumah tangga ini dibina atas syariat Islam. Ada hak dan kewajiban suami istri. Tentu karena nikah ini syariat Islam bukan maunya kita. Tapi harus maunya Allah dan Rasulnya. Sebab orang yang menganggap nikah ini maunya dia. Mana bisa maunya kita. Kalau maunya kita, ya istri itu nggak terbatas. 1000 kayak gitu. Istri 1000 kan enak. Belum sempat balik lagi ke yang pertama udah mati. Ini malam sini, malam ini. Belum balik yang pertama udah mati. Itu maunya kita. Maunya Allah enggak gitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita yang kamu suka itu 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut enggak mampu adil, 1 lebih baik. Gitu. Kalau bisa adil lah itu lain. Jadi 2 atau wawunya itu bukan waw ziyadah.
Wawunya itu waw, bukan waw ziyadah itu, atau, bimakna atau itu au. Jadi nikahilah 2 atau 3 atau 4 gitu, bukan digabung. Sebab ini kata Syekh Imrani dalam kitabun nikah dalam kitab Al-Bayan jilid 9 itu, ada ayat yang mirip itu juga, surah Fatir. Malaikat itu punya sayap, sayapnya 2. Atau ada yang sayapnya 3, atau ada yang sayapnya 4, bukan 2, 3, 4 digabung semua. Oh, jelek, enggak begitu bahasa Arab. Ada yang sayapnya 2, 3, 4. Jadi ini tidak disambung dia, bukan disambung ya. 2 atau 3 atau 4 begitu. Ada yang mengartikannya sesat. Nikahilah wanita yang kamu sukai itu 2-2. Masna 2-2 berarti 4. 2 kali 2 kan 4. Wasulasa 3 kali 3 9. Waduh, 4 tambah 9 sudah 13. Waruba 4 kali 4 16. Waduh, 29 bojomu. Piye ngurusi kowe? Ini bukan semauan kita, agama ini bukan mau kita, tapi mau Allah. Nah, jadi sebelum Islam turun ke Nabi Muhammad SAW, ya orang jahiliyah Quraisy itu kawin seenaknya. Sebab wanita nggak ada hak. Dikawini hari ini besok dicerai boleh. Kawini hari ini besok dibunuh boleh. Nah, orang dulu main judi aja, orang jahiliyah itu perempuan hamil jadi taruhan. Tuh lewat perempuan hamil tuh anaknya laki-laki apa perempuan. Tangkep, bawa tempat sepi. Lihat perutnya bunder nih, laki-laki nih. Enggak, di sini agak gepeng, perempuan. Taruhan, kumpul duit, belah perutnya, gek. Keluarkan anaknya, sap. Dilihat tuh, oh laki-laki. Nggak ada harganya wanita waktu itu. Tiba-tiba datang Islam, wanita itu, kata Nabi, di bawah kaki wanita itulah, di bawah kaki ibumu itulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu begitu disanjung dalam Islam, punya hak yang sama, dijadikan dari tulang rusuk yang sebelah kiri, pendamping. Begitu banyaknya hak-hak wanita dalam Islam, sehingga ketika orang jahiliyah itu masuk Islam, salah satunya itu yang namanya Ghailan bin Salama Ats-Tsaqafi. Ya. Anna Ghailan bin Salama Ats-Tsaqafi aslama. Dia datang masuk Islam sama Nabi. Setelah masuk Islam dia tahu bahwa ternyata istri itu harus diberi hak-haknya dan sebagainya. Maka wa indahu asyaru niswatin. Dia punya istri 10. Lumayan juga tuh ya. Kalah yang di Tangerang itu. Ini 10 nih. Ghailan ini 10. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda kepada Ghailan itu, amsik arba'an farik sairahun. Jadi pegang aja 4. Karena dia udah tahu kalau 1 gawat nih kan 10. Udah biasa 10 suruh 1 kan waduh kesedikitan dong. Nabi udah tahu, udah dari 10 itu kau pilihlah. Ikhtar, pilih. 4 tahan, yang lain lepas. Nah, dari sinilah mazhab Syafi'i dan 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nikah nggak boleh lebih dari 4. Jadi kalau nikah pertama syarat rukun cukup, sah. Nikah lagi yang kedua syarat rukunnya cukup, sah. Nikah lagi yang ketiga syarat rukunnya cukup, sah. Nikah yang keempat lagi syarat rukun cukup, sah. Nikah lagi yang kelima cukup syarat rukunnya, tidak sah. Ke-6, ke-7, ke-8 cukup syarat rukunnya, ada walinya, ada semuanya gitu, geblek-geblek semua gitu. Sah. Tidak sah, maka pernikahannya tidak sah, maka itu yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya bukan dihitung istri tapi dihitung gundi. Perbuatannya itu zina dan dihukumkan haram di sisi Allah SWT. Jadi lebih dari 4 hukumnya zina. Iya, gundik bukan istri. Berarti kalau terang-terangan berarti zina terang-terangan. Iya, zina terang-terangan. Kalau tidak tahu, wah saya kadung ini nikah, tapi nggak tahu karena bodoh. Setelah diberitahu maka dia wajib tobat. Tobatnya orang bodoh adalah dengan mengubah kebodohannya. Tobatnya orang bodoh dengan mengubah kebodohannya. Menurut ilmu yang baru yang baru dipelajarinya. Jadi waduh saya rupanya istri saya 10, rupanya nggak sah itu yang 6. Maka setelah tahu maka saya akan ambil istri saya 4 saja. Dipilihlah. Kalau syarat rukunnya cukup semua itu, dipilih 4 saja ditahan, 6 dilepas. Tapi kalau dalam Islam, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu yang sah.
5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ke 100 itu tidak sah. Nah, ini syariat Nabi Muhammad, lain syariat Nabi Daud. Nabi Daud istrinya 100. Nabi Sulaiman dikabarkan istrinya 700. Ini Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak 4. Lebih dari 4 tidak sah, dihitung zina. Jadi bukan maunya kita itu. Ada banyak nikah yang diharamkan ini. Nikahi mahram juga haram. Nikah sama bibi kandung, nikah sama ibu kandung, nikah sama mantan istri bapak. Bukan ibu tiri masih dipakai bapaknya, udah jelas haram. Mantan ibu istri bapak, nggak boleh juga itu, haram itu. Nggak ada mantan istri bapak itu tetap mahram seumur hidup. Nikah sama mantan mertua, mana ada, dalam Islam nggak ada mantan mertua. Sekali mertua sampai kiamat mertua. Kalau belum dukhul biha ya. Ya kalau itu lain. Okay. Baru nikah tahu pulang di tengah jalan ditabrak spur. Mati istrinya. Kasihan istri mati, ibunya aja dah gantinya. Boleh tuh. Kan belum sempat didukhul istrinya, belum sempat ditinggal. Paham kan dukhul biha? Belum berhubungan badan. Tapi kalau mertua yang sudah jadi mertua itu mahram seumur hidup. Kalau cerai pun sama istrinya itu jadi mantan istri. Tapi mertuanya tidak pernah jadi mantan mertua. Itu haram dinikahi sampai kiamat. Dan yang nggak boleh dinikahi lagi adalah saudara kandung perempuan 2 orang. Kalau Nabi Yakub itu istrinya kakak beradik kandung. Laya dengan Rohil itu kakak beradik kandung, anak pamannya. Rohil itu punya anak nanti yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Sedangkan Laya ini punya anak juga. Ya. Jadi itu saudara kandung, dua-duanya dinikahi oleh Nabi Yakub. Boleh zaman itu. Tapi zaman Rasulullah tidak boleh. Itu diharamkan di Quran surah An-Nisa. Jangan nikahi wanita yang bersaudara kandung disatukan dalam satu waktu. Nggak boleh. Tapi kalau wafat kakaknya terus dinikahi adiknya, itu boleh. Itu kalau dalam istilah Betawi itu turun ranjang. Nah, dari ranjang di atas turun ke bawah. Diceraikan, cerai dengan mbaknya. Terus nikah sama adiknya, itu boleh. Itu namanya tukar ranjang. Nah, kalau mbaknya wafat, dinikahi adiknya namanya turun ranjang. Kalau mbaknya dicerai, dinikahi adiknya namanya tukar ranjang. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini pernikahan yang tidak dibolehkan dalam Islam, ya. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernikahan ini diusahakanlah dipertahankan sampai mati. Karena kalau pernikahan ini langgeng sampai mati, kemudian sama-sama soleh, nanti di surga akan menjadi suami istri. Suami istri di dunia adalah suami istri di surga. Yang bilang Quran itu beberapa ayat, salah satunya surah Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Mereka dan istri mereka, hum wa azwajuhum. Mereka dan istri-istri mereka bersama akan di dalam surga di naungan yang indah. Sejuk, nyaman, nikmat. Di sana minta apapun saja akan diberi oleh Allah. Minta buah, datang. Cimpluan, datang cimpluan. Ada di surga cimpluan. Hadza ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Seperti inilah dulu makanan kita waktu ngangon kambing. Cimpluan, ada di surga cimpluan. Tapi rasanya Masya Allah. Sekali gigit 70 rasa. Allahu 70 Akbar. rasa. Semua Allahu rasanya terasa. Akbar. 70 rasa itu terasa semua. Gigit lagi. 70 rasa yang lain terasa semua. Subhanallah. Bagaimana? Masa ada rasa sampai 70? Ada. Kok nggak masuk akal? Namanya sorga. Kalau masuk akal ya perumnas. Ini sorga, Bung. Tidak masuk akal. Tapi bisa dipahamkan dengan akal. Apa itu? Di dunia saja manis berapa banyak? Berapa macam manis? Tebu manis. Pisang manis. Lengkeng manis. Rambutan manis.
Samakah manisnya? Rasanya sama? Tidak. Asam berapa? Asam kuping lain, asam kedondong lain, asam mangga lain, ya, asam jeruk lain, asam Jawa lain. Oh, berapa banyak? Asamnya berapa banyak? Pahit berapa banyak? Di dunia aja berapa puluh rasa coba. Di surga bisa 70 rasa. Di dunia manusia bisa membuat 3 rasa. Sekaligus terasa semua. Ada permen itu. Manis, asam, asin. Rame rasanya. Allahu Akbar walillahil. Itu di dunia saja udah bisa 3 rasa gitu. Kalau di surga 70 rasa. Kalau sabarlah. Jangan cerai. Jangan tolak. Jangan ceraikan istri. Ini abghadul halali. Indallah at-talaq. Memang halal cerai talak itu, tapi itu yang paling dibenci Allah. Halal tapi paling dibenci sama Allah. Bagaimana kalau kita talak kemudian kita jumpa Allah di akhirat, Allah benci sama kita. Sabarlah, ada mungkin akhlak istri kita yang kurang enak. Sabar, karena itu adalah sumber pahala bagi kita. Penguji keimanan bagi kita. Mungkin ada yang gak enak pada suami kita. Kita para istri gak enak. Sabar. Itu sumber pahala. Dan adalah ujian iman untuk peningkatan iman bagi kita. Dan sumber keridhaan Allah. Allahu Akbar. Sesungguhnya kadang istri anakmu, suamimu menjadi musuh bagimu. Tapi berdamai memaafkan jauh lebih utama. Subhan. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi yang Arifin bacakan surah At-Taghabun ayat 14. Ya, sesungguhnya istrimu, anakmu, juga bisa suamimu menjadi musuh bagimu. Bisa terjadi itu, sekian lama nikah bisa jadi musuh. Ribut dan sebagainya. Tapi berdamai, memaafkan, membuka lembaran baru jauh lebih utama. Silakan ayah. Jadi tolak ini hindarkan jauh-jauh. Pertama, Allah sangat benci dengan tolak itu walaupun halal. Yang kedua, kasihan anak kita. Janganlah egois. Anak itu kan buah hati kita, kita yang melahirkannya. Rusak jiwa anak kalau suami istri bercerai. Maka Nabi tidak menceraikan istri-istri. Pernah juga istri-istri Nabi itu heboh. Berblok-blok antara satu dengan yang lain. Tapi Nabi tidak menceraikan mereka. Akhirnya mereka istri-istri yang jadi baik kembali semuanya. Kalau kita bercerai dengan istri kita, saya bercerai dengan istri saya. Mungkin saya akan dapat istri baru yang lebih cakep, lebih muda, lebih seksi, lebih kaya. Lebih pintar dari istri saya yang saya ceraikan itu. Istri saya pun akan dapat suami yang lebih ganteng, lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar dari saya. Bisa saja. Tapi kasihan anaknya. Kalau kita bercerai, terus masing-masing nikah lagi, anaknya ikut siapa? Kalau ikut ibunya dia dapat bapak tiri. Kalau ikut bapaknya dia dapat ibu tiri. Tentu tidak sama rasa cinta ibu kandung dengan ibu tiri. Tidak sama cinta bapak kandung dengan bapak tiri. Jadi ini kita pertahankan, sayang, kasihan. Ya. Jangan gara-gara emosi. Dan ternyata di Indonesia ini angka perceraian paling tinggi disebabkan karena selingkuh. Selingkuhlah yang paling banyak menyebabkan rumah tangga hancur. Ada pil-pil. Nah ini, pil-pil ini bikin rusak ini. Pria idaman lain. Will, wanita idaman lain. Ini yang bikin rusak. Sabarlah. Kita hidup tidak lama, 60-70 tahun kita akan wafat. Di surga kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Nah, kan istri kita nanti akan menjadi ratunya bidadari. Ya. Afdal min hurin ain, kata Nabi. Lebih mulia, lebih cakep, lebih cantik daripada ratu bidadari. Istri kita yang makan kangkung, makan tomat itu. Kalau masuk surga nanti di surga lebih cakep, lebih cantik daripada ratunya bidadari.
Allahu Akbar. Sabar. Ya sabar. Tapi ayah, kalau darurat juga nggak bisa dong. Misalnya suaminya udah keterlaluan. atau Nah, istrinya. kecuali haram suaminya latihan tinju, tapi sak-saknya istrinya. Istrinya dikasih jab kanan, jab kiri, uppercut, hook kanan, hook kiri. Tiap hari giginya tanggal satu. Kalau begini lebih baik cerai. Karena cerai itu halal tapi dibenci Allah. Tapi kalau digebukin begitu kan jadi haram gitu. Suaminya pemabok misalnya digebukin, diinjek-injek istrinya, ya lebih baiklah bercerai gitu. Masa dipertahankan orang mabok, ya kan? Dilihatnya istrinya sudah nggak kayak istri dia. Lihatnya istrinya, dipegangnya istrinya. Istrinya namanya Fatimah. I love you Susi katanya. Waduh, orang dia mabok. Kalau begini lebih baik tidak usah. Jadi Islam itu ada pilihan-pilihan, tapi ini pilihan terakhir apabila yang lebih jelek dikemukakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayah, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Engkau bimbing kami melalui guru yang saleh. Ayah, Allah panjangkan umur ayah. Berkah semua ikhwah, maafkan Arifin banyak kekurangan dan kesalahan. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zikir tanggal 23 Rajab 2 Juni. Insyaallah kembali Allah pertemukan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.